sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ibu mau menceritakan ini adalah sebuah kisah. Lihat apa tulis? Sudah lihat? Di sini ceritanya adalah sekolah binatang. Ya, sekolah binatang terdapat 1 kepala sekolah dan 7 siswanya. Mereka akan mengadakan lomba berenang. Menurut kalian, binatang manakah yang menang? Dia akan mengadakan lomba berenang. Binatang manakah yang akan menang? Oke. Nah, di sekolah ini terdapat beberapa siswa. Satunya adalah kepala sekolah, terus ada namanya binatangnya, terus gajah ada, apalagi penguin, terus bebek, ada bebek, terus yang mana? Yang ini apa nih? Ini apa nih? Burung gagak. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Singa? Yang ini? Ya, kok. Oke ya, kira-kira yang menang siapa kalau lomba berenang? Oke, ada. Burung, oke. Kenapa gajah? Kenapa pilih gajah? Oh, kata gajah. Kalau semuanya lebih dari ini, yang pilih burung, kenapa pilih burung? Oke, ya, betul. Berarti ada tidak berenang. Ada lagi yang tidak? Sudah? Sebenarnya, ya, semua hewan ini punya potensinya masing-masing, benar? Sama juga dengan gajah. Yang punya potensinya masing-masing. Coba tadi yang hasil dan belajar. Siapa yang visual? Berapa persen visualnya? Mantap. Siapa yang auditori? Berapa persen auditornya? 3 ini. Yang kira jadi? Berapa persen kira jadi? Oke. Menurut kalian, ya, kita ke teks dulu. Menurut kalian, dengan potensi yang kalian punya, kalian bisa menjadi outside yang nilai. Bisa? Kita lihat ya. Gaya belajar. Gaya belajar dan mengambil respon dalam kelas menjadi alasan utama. Nah, ini ya. Tujuannya adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal. Nah, ada berapa? Gaya belajar visual. Apa yang gaya belajar visual yang biasanya menggunakan penglihatan untuk menangkap informasi. Nah, biasanya lebih mudah menangkap informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Yang kedua, senang membaca dengan cara yang ketiga. Ya, tata yang visual seperti diagram, meme, video, ilustrasi atau slide. Terus, saya mengambil pelajaran untuk membayangkan. Nah, strategi yang bisa digunakan adalah menggunakan gambar, konsep atau video. Selanjutnya, ada gaya belajar auditori. Auditori ini menggunakan pendengaran. Jadi auditori menggunakan pendengaran. Nah, biasanya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Ada yang dua, gaya belajar. Ya, ada dua. Tapi biasanya, yang paling umum apa? Mereka mendengar informasi itu yaitu mengulangi informasi dengan cara mengucapkan. Nah, strategi yang menggunakan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah gaya belajar intelijensi. Nah, intelijensi pada kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi. Nah, ini ya. Silakan lihat di papan tulis. Pintar atau kita mencerminkan karakter berilmu yang dalam ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk kekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang itu sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudahan itu adalah kerugian. Nah, ada beberapa kecerdasan majmuk. Yang pertama adalah kecerdasan visual spasial. Ini dia lihat di papan tulis. Nah, ini biasanya berkaitan dengan membaca dan menulis, menghasilkan gambar dan menikmati gambar menulis visual. Terus ada juga kecerdasan linguistik verbal. Yang ini adalah mudah mengingat informasi tertulis, enjoy dan bersiap pandai berdebat. Nah, siapa yang punya kecerdasan ini? Boleh kalian cek nanti. Terus ada kecerdasan interpersonal atau ibunya nih, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terus tampil dalam komunikasi non verbal, terus menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Maka dari itu pada saat ibu, kalau ibu kecerdasan interpersonal nih, pada saat ibu tes ini, ibu cocoknya memang menjadi guru BK. Menjadi guru BK itu memang sudah sangat cocok dengan keahlian ibu. Terus ada juga kecerdasan interpersonal. Apa itu kecerdasan interpersonal? Kecerdasan memiliki keterampilan memecahkan masalah, senang memikirkan diri yang rasa, terus seperti melakukan eksperimen ilmiah dan dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Nah, ini bisa jadi ahli kimia. Terus ada juga yang cerdas body linguistik, keterampilan dalam nadi. Nah, sampai pada nadi bisa jadi kalian punya kecerdasan body linguistik. Langsung sih. Terus ingat dengan melakukan daripada mendengar. Makanya biasanya kalau kartu itu dia
tidak saya karena sebenarnya dia melakukan. Ada juga kecerdasan logika matematika. Nah ini matematika ya, menganalisis kekuatan bagi matematika menganalisis teori dan paham dasar motivasi. Yang terakhir itu adalah kecerdasan moral. Apa itu kecerdasan moral? Memiliki pandangan jangka panjang, ketimbangan bagaimana tingkat yang motivasi di masa depan. Terus minatnya pada tentang hidup, makna hidup dan mati. Minat yang berminat terhadap orang lain. Nah ini ciri-ciri dari kecerdasan moral. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik. Keterikatan mata pelajaran seperti biologi. Nah ini mengkategorikan membuat akal informasi dengan mudah, nikmati berkemah, berkebun, pikir dan penjelajahan alam bebas. Nah ini tentang konsep bagaimana kecerdasan itu menggali potensi pendidikan itu penting untuk menunjang prestasi di masa depan. Nah oleh sebab itu kalau sekarang tuliskan apa rencana kalian ke depan. Dari SMPI kalian mau kemana? Setelah kalian kuliah di mana? Mau kerjanya jadi apa? Dengan menggunakan potensi yang kalian sudah ketahui. Bisa? Bisa? Satu orang nanti akan membaca hasilnya. Sudah? Ibu ada waktu sekitar 1 menit, silakan. Tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian. Selesai dari sini kalian mau kemana? Iya, iya. Mau kerjanya jadi apa? Untuk menggali potensi itu kalian harus apa? Nanti siapa yang ingin menyampaikan ini? Baik, ya. Siapa? Siapa yang ingin menyampaikan? Habis ini kita tutup selesai. Oke, sudah semuanya? Oke, tadi setelah proses kita aplikasikan, ibu mau satu orang menceritakan bagaimana kalian bisa melihat potensi di masa depan. Silakan Ina, maju ke depan. Oke, silakan. Rencana Ina untuk ke depan. Nah, ceritanya, ibu anak, coba langsung ke sekolah, kalau SMA, mengambil 10 jalur prestasi dan nilai